Langit malam itu pekat seperti tinta dan hanya lampu dapur yang tetap menyala terang, memantulkan bayangan seorang perempuan yang berdiri sendirian. Olivia, dengan hijab sederhana yang sedikit basah oleh keringat, berdiri tegap di depan meja dapur panjang yang penuh dengan daftar catatan, baki kue, dan peralatan yang berserakan. Di pelipisnya, keringat berpadu dengan rasa letih yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun, bukan hanya dari malam itu saja. Ia memijat pelipisnya perlahan, mencoba meredakan denyutan yang terasa seperti pukulan kecil yang tak ada henti. Ini adalah malam sebelum pernikahan Vina, adiknya. Malam yang seharusnya menjadi malam bahagia bagi sebuah keluarga. Tetapi bagi Olivia, malam itu adalah malam ketika seluruh beban dunia seakan menumpuk di atas pundaknya. Ia baru saja menghabiskan waktu untuk memastikan catering siap sebelum fajar, berdebat panjang dengan pihak dekorasi yang salah mengirim warna taplak meja, dan memastikan gaun pengantin Vina tergantung dengan sempurna tanpa selembar lipatan pun. Semua itu ia lakukan dengan kesabaran yang sudah hampir habis. Olivia menghela napas panjang, begitu panjang hingga dadanya terasa berat. Ia lelah. Lelah fisik, lelah batin, lelah dari pengorbanan yang tak pernah dihargai. Sejak ayah mereka meninggal, ialah yang mengambil alih peran sebagai penopang keluarga. Ia bekerja siang malam, mengelola bisnis hijab online dari kamar sempitnya. Bisnis yang sering dihina oleh keluarganya disebut sebagai jualan kain murahan. Tapi dari kain murahan itulah rumah besar itu tetap berdiri, dapur tetap terisi, dan semua gaya hidup mewah Vina bisa terus berjalan. Ratusan juta rupiah tabungannya terkuras hanya demi pernikahan adiknya. Olivia tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah menuntut ucapan terima kasih, ia hanya ingin keluarganya bahagia. Atau setidaknya, ia berpikir begitu selama ini. Suara langkah kaki malas terdengar dari belakang. Vina muncul di ambang pintu dapur, mengenakan piyama satin merah muda yang harganya setara dengan penghasilan Olivia selama seminggu. Wajahnya segar setelah perawatan mahal, dan matanya langsung memandang Olivia dengan tatapan yang selalu sama. Tatapan merendahkan, seolah Olivia hanyalah bayangan gelap di sudut rumah ini. Vina berjalan mengitari meja, menyentuh baki berisi kue kering, menggigit sedikit salah satunya, lalu meletakkannya kembali dengan wajah jijik. "Terlalu manis," katanya. "Tamu-tamu Dani tidak suka yang murahan begini." Olivia hanya menunduk. Kata-kata seperti itu sudah sering ia telan tanpa membalas. Tetapi malam itu, rasa sesaknya lebih kuat dari biasanya, menusuk jauh ke dalam hati. Vina lalu menatap daftar tamu yang Olivia pegang dan tertawa kecil, sinis, seperti melihat sesuatu yang menjijikkan. "Kamu sibuk banget kayak pembantu saja," katanya sambil mencibir. Dan sebelum Olivia sempat menjawab, suara lain, suara yang seharusnya memberi kenyamanan, tiba-tiba muncul dari belakang, suara ibunya. Tetapi bukan suara yang membela, melainkan suara yang menusuk. Begitu tajam, begitu dingin, begitu menghancurkan. Dan kehidupan Olivia tak pernah sama lagi setelah kata-kata itu keluar. Ibu Warti berdiri di ambang pintu dengan wajah masam, seolah suara napas Olivia saja sudah cukup mengganggu kenyamanannya. Harapan kecil di hati Olivia, harapan bahwa ibunya mungkin akan menegurnya karena kasar pada kakaknya, pudar seketika setelah melihat sorot mata itu. Sorot mata yang sama seperti milik Vina, hanya lebih tua, lebih tajam, dan lebih kejam. "Ada apa ribut-ribut?" katanya ketus. "Kalian mengganggu istirahat ibu." Vina mendesis manja, penuh drama, sambil memeluk lengannya sendiri. "Ini Bu, Kak Olivia marah. Padahal aku cuma bilang jangan biarkan dia duduk di pelaminan besok. Nanti merusak foto-fotoku." Olivia mengangkat wajahnya pelan, tidak percaya bahwa adiknya bisa bicara sekejam itu. "Vina, apa maksudmu?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Namun, Vina justru mendekat, menatap wajah kakaknya dari jarak yang sangat dekat, seolah ingin memastikan setiap kata-katanya masuk sampai ke lubuk hati Olivia yang terdalam. "Ayolah Kak," katanya sambil tertawa kecil. "Lihat penampilanmu. Hijabmu itu kuno, wajahmu kusam. Aku tidak mau tamu-tamu Dani bertanya nanti, 'Ini siapa pembantu yang ikut di foto?' Jadi,
Lebih baik kamu di belakang saja. Bantu-bantu konsumsi, itu lebih cocok untukmu. Hening. Hanya suara lemari pendingin yang berdengung pelan. Olivia merasakan sesuatu di dalam dadanya retak, seperti kaca yang pecah perlahan-lahan. Ia menatap ibunya, berharap meski kecil, bahwa ibunya akan mengatakan sesuatu, apapun. Sesuatu yang bisa membuatnya merasa ia bukan makhluk asing di rumah yang ia biayai sendiri. Namun harapannya mati seketika ketika Ibu Warti melipat tangan di dada dan berkata dengan suara yang jauh lebih tajam daripada pisau dapur manapun, "Vina benar. Kamu itu seharusnya sadar diri. Penampilanmu memalukan. Ibu tidak mau keluarga Dani memandang rendah kita karena melihatmu." "Bu, aku kakaknya." Suara Olivia pecah, bergetar. "Kakak macam apa?" Vina memotong sambil mendecakkan lidah. "Kau cuma benalu." Dan sebelum Olivia sempat memproses hinaan itu, Vina menatapnya dengan kebencian yang begitu tulus. Kebencian yang tidak pernah Olivia mengerti asalnya. Kemudian Vina berkata, perlahan, menekankan setiap suku kata, seolah ingin memastikan kalimat itu akan menghantui Olivia seumur hidup. "Kau tahu hadiah terbaik apa untuk pernikahanku?" Ia berhenti sebentar. Senyumnya melebar dengan dingin. "Hadiah terbaik adalah kau menghilang dari hidup kami selamanya." Kata selamanya itu jatuh pelan, namun bobotnya seperti batu besar yang menghantam dada Olivia. Dunia berhenti. Udara seakan menghilang dari paru-parunya. Namun pukulan itu belum selesai. Ibu Warti menyilangkan tangan, menatap Olivia dengan jijik yang tidak disamarkan sedikit pun. "Kamu dengar itu? Adikmu benar. Kamu itu cuma sampah di rumah ini. Tidak ada gunanya. Kamu hanya mempermalukan kami." Kata sampah itu menghantam Olivia lebih kuat daripada tamparan. Dan ketika ibu dan anak itu berbalik, berjalan keluar dari dapur sambil tertawa. Tawa ringan yang menusuk telinga Olivia seperti jarum-jarum kecil, air mata yang selama ini ia tahan jatuh satu persatu. Olivia jatuh berlutut di lantai dapur yang dingin. Tubuhnya bergetar hebat. Tangisnya tidak bersuara, tapi rasa sakit yang membuncah di dadanya seperti badai yang menghancurkan seluruh benteng pertahanan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ia menangis. Lama, sangat lama, hingga tubuhnya lemas, hingga hatinya kosong. Namun pada saat air matanya akhirnya berhenti, sesuatu di dalam dirinya berubah. Bukan pudar, bukan retak, tapi mati. Dan dari kehampaan itu, lahirlah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan tak terhentikan. Olivia berdiri perlahan, memandang langit-langit dengan mata yang tak lagi menunjukkan kesedihan. Hanya ada ketenangan yang mengerikan. Hadiah terbaik. Suaranya pelan, serak. "Baiklah," bisiknya. "Akan kuberikan hadiah yang tidak akan pernah kalian lupakan." Olivia menanggalkan celemeknya perlahan, meletakkannya di atas meja dapur dengan gerakan lembut, namun penuh ketegasan. Matanya tidak lagi berkaca-kaca. Tidak ada lagi getaran di bibirnya. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang aneh, sunyi, dan sangat berbahaya. Ketenangan dari seseorang yang akhirnya berhenti berharap apapun dari dunia. Ia melangkah keluar dari dapur, tetapi bukannya menuju kamar sempitnya di sebelah gudang seperti biasanya, ia berbelok ke arah lorong gelap yang jarang ia lewati. Lorong yang mengarah ke sebuah ruangan yang bertahun-tahun ia hindari. Ruang kerja almarhum ayahnya. Ketika ia membuka pintu ruangan itu, hawa dingin bercampur bau debu langsung menyergapnya. Cahaya lampu meja yang redup menghidupkan bayang-bayang buku-buku tua yang berjejer rapi, seolah waktu berhenti di ruangan itu sejak ayahnya pergi. Olivia berjalan perlahan menyentuh permukaan meja kayu yang dulu sering menjadi tempat ayahnya membaca koran sambil tersenyum hangat. Ia menggeser sebuah lukisan pemandangan kecil, menyibakkannya dari dinding. Di belakangnya, tersembunyi sebuah brankas kecil yang hanya ia dan ayahnya yang tahu keberadaannya. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa inilah titik persimpangan dalam hidupnya. Kombinasi angka itu ia hafal di luar kepala. Tanggal lahir ayahnya. Tidak pernah berubah.
Klik! Pintu berangkas terbuka, mengungkapkan sebuah map coklat tebal yang sudah menguning di tepinya. Olivia mengambilnya dengan hati-hati, membawanya ke meja, lalu membuka perlahan. Di dalamnya terdapat setumpuk dokumen legal, dan di atas semuanya selembar surat tulisan tangan ayahnya. Surat yang pernah ia baca berkali-kali, namun tidak pernah ia hapus dari ingatannya. Olivia menarik napas panjang sebelum membacanya lagi, membiarkan suara ayahnya bergema lembut di kepalanya. Untuk putriku tercinta, Olivia. Surat itu terasa hangat, seolah setiap huruf ditulis dengan cinta yang tak pernah ia dapatkan dari ibunya maupun Vina. Ayahnya menulis tentang betapa ia tahu beban Olivia akan berat setelah kepergiannya. Betapa ia tahu bahwa ibunya dan Vina akan dibutakan oleh dunia, oleh glamor, oleh ambisi dangkal. Ayah gagal mengubah mereka, tapi ayah ingin melindungimu. Olivia mengambil dokumen utama di dalam map itu. Sertifikat hak milik rumah tersebut. Rumah yang selama ini ia rawat. Rumah yang ia biayai. Rumah yang mereka pikir milik keluarga. Namun, kenyataannya, rumah itu 100% miliknya. Warisan ayahnya untuknya, bukan milik ibunya, bukan milik Vina, bukan milik siapapun kecuali dirinya. Tangan Olivia mengepal perlahan, bukan karena marah, tetapi karena sesuatu yang lebih besar. Kesadaran bahwa ia selama ini membiarkan dirinya diinjak-injak dengan sukarela demi janji yang ia pikir suci. Ia ingat paragraf terakhir surat ayahnya, yang paling menusuk. Jika suatu hari mereka menyakitimu terlalu dalam, gunakan kekuatanmu. Pergilah dan hiduplah bahagia demi ayah. Air mata hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Tidak malam ini. Bukan untuk mereka. Ayah, bisiknya pada ruangan yang sepi, mereka sudah melewati batas. Olivia menutup map itu perlahan. Malam ini, ia bukan lagi Olivia yang lemah, yang diam, yang menelan hinaan demi sedikit kedamaian. Malam ini, ia adalah putri ayahnya, pemilik rumah ini. Dan ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Ia mengambil map itu, memeluknya sesaat, kemudian berdiri dengan napas yang lebih mantap. Permintaan mereka akan ia kabulkan. Ia akan menghilang. Tapi tidak sebagai sampah. Ia akan pergi sebagai pemenang. Olivia berdiri di tengah ruang kerja ayahnya, memegang map coklat itu erat seolah memegang kembali kekuatan yang selama ini dikuburkan oleh hinaan dan pengkhianatan. Udara dingin ruangan itu seakan ikut berubah. Tidak lagi terasa menyesakan, melainkan seperti menyambut kebangkitannya. Ia duduk di kursi ayahnya perlahan, membiarkan tubuhnya tenggelam ke dalam sandaran kulit tua yang dulu menjadi tempat ayahnya bekerja hingga larut malam. Kali ini, bukan untuk mengenang, bukan untuk meratap, melainkan untuk merencanakan. Dengan gerakan tegas, ia menyalakan laptopnya. Pukul 2 dini hari, tetapi Olivia tidak merasakan kantuk sedikit pun. Ia membuka kontak di ponselnya dan mencari nama yang selama ini ia abaikan. Pak Surya, seorang investor properti kaya raya yang 3 kali menawar rumahnya dan 3 kali pula ia tolak dengan alasan belum siap. Malam ini, ia siap. Ia menekan tombol panggil. Deru telepon bergetar 3 kali sebelum suara berat dan serak itu menjawab. Jelas terdengar terkejut menerima telepon larut malam. Halo, Ibu Olivia? Ada apa malam-malam begini? Apa terjadi sesuatu? Olivia menatap ruangan gelap itu dengan mata dingin yang tidak lagi menunjukkan keraguan. Pak Surya, katanya pelan, tetapi jelas. Saya ingin memastikan tawaran Bapak 3 bulan lalu 10 miliar tunai masih berlaku? Sejenak ada keheningan, lalu suara napas kaget dari seberang sambungan. Tentu saja masih berlaku. Tentu. Ibu Olivia, apakah Ibu berubah pikiran? Ya, jawab Olivia. Saya terima tawaran itu. Pak Surya langsung terdengar bersemangat. Kapan kita bisa bertemu untuk prosesnya? Besok? Lusa? Saya bisa atur... Tidak, potong Olivia. Saya ingin transaksi ini selesai pagi ini. Pagi ini, suara Pak Surya melonjak. Maksud Ibu, sekarang? Olivia bersandar, suaranya tak bergetar sedikit pun. Ya, sekarang.
Bapak bawa pengacara, notaris, cek tunai, atau bukti transfer instan? Semua harus selesai sebelum pernikahan adik saya dimulai. Pak Surya terdiam lama, mencerna kata demi kata. Ini luar biasa cepat, Bu. Boleh saya tahu alasannya? Olivia menatap map di mejanya, mengingat kembali setiap hinaan yang ditelan, setiap tetesan air mata yang mengering di pipinya. Saya menjual rumah ini, bukan karena saya butuh uang, katanya. Suaranya rendah namun penuh kekuatan. Saya menjualnya karena saya ingin pergi. Dan kalimat itu, pendek, dingin, final, cukup untuk membuat Pak Surya memahami bahwa ini bukan negosiasi biasa. Baiklah Bu Olivia, dalam 1 jam tim saya ada di rumah Ibu. Bagus, dokumen sudah siap. Ia menutup telepon tanpa ragu. 1 langkah besar telah selesai, namun malam itu belum usai. Olivia membuka kembali laptopnya dan mulai mengetik sebuah surat. Bukan surat panjang, tidak perlu. Hanya beberapa paragraf yang jelas, lugas, dan tajam seperti pisau. Surat untuk Vina. Surat untuk Ibu Warti. Surat yang akan menjadi awal dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Ia mencetak seluruh bukti, sertifikat rumah atas namanya, laporan biaya pernikahan yang ia bayar dengan uang sendiri, bukti transfer ratusan juta, dan surat yang ia tulis. Semua ia satukan dalam file PDF. Lalu ia menghubungi percetakan digital yang buka 24 jam. Mas Roni, saya butuh 150 amplop mewah, warna merah marun. Ada stiker emas dengan inisial V dan D, seperti souvenir pernikahan. Siap, Bu. Isi amplopnya apa? Olivia tersenyum. Senyum yang dingin, halus dan penuh ironi. Dokumen. Semuanya harus jadi jam 5 pagi dan dikirim ke ballroom Hotel Angkasa. Letakkan 1 amplop di setiap meja tamu. Jangan ada yang tahu bahwa itu dari saya. Mas Roni terdiam sejenak, tapi akhirnya menjawab, "Baik, Bu. Perintahnya jelas." Setelah menutup telepon, Olivia bersandar sejenak. Ia menatap map coklat itu, lalu menatap dirinya sendiri di permukaan gelas meja. Dalam pantulan itu, ia melihat seorang perempuan yang tidak lagi bisa diinjak, dihina, atau dijadikan kambing hitam. Ia melihat dirinya sendiri, baru, kuat dan tak lagi terikat oleh siapapun. "Baik," bisiknya pada dirinya sendiri. "Kalian ingin aku menghilang, maka aku akan pergi. Tapi tidak sebelum kalian menerima hadiah pernikahan terbaik." Dan malam itu, di ruangan yang dipenuhi kenangan ayahnya, Olivia menutup map warisan itu untuk terakhir kalinya. Bukan untuk mengubur masa lalu, tetapi untuk membuka pintu masa depan di mana ia tidak lagi menjadi korban. Udara dini hari terasa menusuk ketika jam di dinding menunjukkan pukul 4 lewat sedikit. Rumah itu masih sunyi. Hanya terdengar dengkuran halus dari lantai atas, dari kamar Ibu Warti dan Vina yang tidur nyenyak setelah seharian memanjakan diri di spa mahal, meyakini bahwa besok adalah hari paling sempurna dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa fondasi mimpi mereka sudah runtuh sejak beberapa jam lalu. Di ruang tamu, cahaya lampu redup menyinari 3 pria berjas rapi yang duduk berhadapan dengan Olivia. Mereka adalah pengacara, notaris, dan asisten hukum yang dikirim Pak Surya. Wajah mereka lelah akibat dipaksa bangun tengah malam, tetapi mata mereka waspada. Transaksi ratusan juta mungkin sering mereka lakukan, tetapi transaksi miliaran pada jam 4 pagi dengan penjual yang begitu tenang, itu baru pertama kalinya. Dokumen-dokumen penting berserak di meja kopi, sertifikat hak milik asli atas nama Olivia, buku cek, dan beberapa berkas AJB yang masih kosong menunggu tanda tangan. Sejenak, pengacara tua itu menatap Olivia dengan ragu. "Ibu Olivia, sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan." Suaranya pelan, sopan, tetapi penuh kehati-hatian. "Apakah ibu benar-benar yakin harga 10 miliar ini adalah harga tunai? Jika ibu menunggu, mungkin bisa mendapat lebih besar." Olivia tidak menoleh. Ia menatap 1 titik di dinding, tatapannya kosong namun tajam, seperti seseorang yang telah melampaui rasa sakit. "Aku tidak menjual karena harga," jawabnya datar. "Aku menjual karena aku ingin selesai." Pengacara itu mengangguk, akhirnya mengerti bahwa ini bukan soal bisnis, ini soal pembebasan. "Baik, Bu, mari kita mulai."
Ia memberi isyarat pada notaris yang segera menyerahkan dokumen-dokumen untuk ditandatangani. Olivia mengambil pena hitam di meja. Tangannya tidak gemetar sedikit pun dan membubuhkan tanda tangannya satu demi satu. AJB, surat kuasa, dokumen pelengkap. Setiap tanda tangan terasa seperti melangkah satu langkah lebih jauh dari kehidupan lama yang telah mencabiknya bertahun-tahun. Selesai. Pengacara itu segera menghubungi Pak Surya. "Pak, penjual sudah tanda tangan. Silakan lakukan transfer." Keheningan. Beberapa detik yang terasa seperti 1 menit. Lalu, ponsel Olivia bergetar. 10.000 telah masuk ke rekening Anda. Rekening pribadi yang tidak pernah diketahui Vina dan ibunya. Olivia menarik napas pelan. Tidak tersenyum, tidak tertawa. Hanya merasakan berat yang selama ini menindih dadanya perlahan-lahan terangkat. "Transaksi selesai," kata pengacara itu. "Mulai pukul 4.35 pagi ini, rumah ini sah menjadi milik Pak Surya." "Bagus," jawab Olivia sambil berdiri. "Saya sudah tidak punya urusan di sini." Para pria itu membereskan dokumen dan pergi. Suara pintu depan menutup perlahan, meninggalkan Olivia sendirian di ruang tamu yang remang-remang. Rumah itu terasa kosong. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena Olivia sudah melepaskan semua keterikatannya pada tempat itu. Ia berjalan perlahan menyusuri rumah, menyentuh sofa ungu yang ia beli demi memenuhi selera Vina. Menatap lemari pajangan kristal besar yang ibunya tuntut, yang uangnya juga ia bayar. Setiap sudut rumah itu mengingatkan pada pengorbanan-pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Namun malam itu tidak ada sedih, tidak ada nostalgia, hanya ada kelegaan yang dingin. Ia kemudian kembali ke kamarnya yang kecil, kamar yang lebih mirip gudang. Ia mengambil tas ransel yang sudah ia siapkan. Hanya ada laptop, paspor, dompet, beberapa lembar pakaian tipis, dan dokumen penting. Tidak banyak, semua yang ia butuhkan untuk memulai hidup baru cukup muat dalam satu tas. Sebelum pergi, Olivia berhenti di depan kamar Ibu Warti dan Vina. Ia mendengar dengkuran halus di dalam. Tawa ringan mereka semalam masih terngiang di telinganya. Olivia tersenyum tipis, senyum yang tak membawa dendam, hanya keheningan. "Selamat tidur, Bu." "Selamat tidur, Vina," bisiknya pelan. "Karena saat kalian bangun, dunia kalian tidak akan sama lagi." Ia membuka pintu depan dan menutupnya perlahan tanpa menoleh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Olivia melangkah keluar dari rumah itu bukan sebagai orang yang menjalankan kewajiban, melainkan sebagai seseorang yang memilih kebebasannya sendiri. Fajar mulai muncul di ufuk timur. Hari pernikahan Vina tiba, dan awal dari hari kehancurannya pun ikut lahir bersama sinar matahari. Hotel Angkasa masih lengang ketika Olivia tiba di sana tepat pukul 5 pagi. Langit masih biru gelap, udara dingin Jakarta menusuk kulit, dan ballroom megah itu sedang berada dalam tahap persiapan akhir. Para waiter berseragam hitam putih bergerak cepat, menata gelas kristal, melap piring porselen, dan memastikan setiap kursi berbalut kain emas tersusun sempurna. Dekorasi bunga-bunga raksasa yang dipesan Vina, yang seluruhnya dibayar oleh Olivia, berdiri megah di setiap sudut ruangan, seolah bersaksi diam-diam atas kebodohan dua perempuan yang menghinanya. Di lobi samping, Olivia melihat Mas Roni, pemilik percetakan digital langganannya, berdiri gelisah di samping sebuah kotak besar berwarna coklat. Ketika melihat Olivia datang, ia langsung terlihat lega. "Bu Olive," sapanya pelan. "Ini semua sudah siap, persis seperti pesanan Ibu. 150 amplop merah marun, stiker emas inisial V&D. Tampilannya benar-benar mewah." Olivia membuka salah satu amplop, melihat isi dokumen yang ia masukkan, salinan sertifikat rumah, akta jual beli, bukti transfer untuk pernikahan, dan surat yang ia tulis sendiri. Semua rapi, semuanya sempurna. "Terima kasih, Mas, ini penting." Sebelum Olivia sempat menutup kotak itu kembali, seorang manajer banquet hotel mendekat, wajahnya tegang namun profesional. "Maaf Bu, kotak apa ini?" "Tidak ada di daftar rundown acara," katanya sopan. Olivia menatapnya dengan senyum tipis.
senyum yang tidak menunjukkan niat jahat, tapi mengandung rahasia besar yang akan menghancurkan seluruh pesta itu dalam hitungan jam. "Ini souvenir kejutan dari keluarga kami," jawab Olivia tenang. Satu amplop diletakkan di setiap piring tamu sebelum acara dimulai. Manajer itu tampak ragu. "Tapi Bu, kalau tidak terdaftar..." Olivia tidak menunggu kalimat itu selesai. Ia meraih tangan manajer itu seolah ingin berjabat tangan, lalu dengan gerakan halus menyelipkan 5 lembar uang ratusan ribu ke telapak tangannya. "Tolong pastikan semuanya berjalan lancar ya Pak," katanya lembut. "Anda tahu hari ini sangat penting, jangan buat keluarga kami kecewa." Raut wajah manajer itu berubah seketika. Senyumnya merekah. "Tentu saja Bu Olivia," katanya cepat. "Ide souvenir kejutan, sangat kreatif. Kami akan pasang satu di setiap meja tamu sekarang juga." Ia kemudian berbalik dan memberi instruksi lantang kepada para waiter. "Prioritas, ambil kotaknya. Letakkan satu amplop di setiap piring, tamu rapi dan cepat." Para waiter membuka kotak itu, mengambil amplop-amplop merah marun mewah yang tampak seperti undangan eksklusif dari keluarga kaya raya. Mereka menyusun amplop itu dengan hati-hati di setiap meja bundar berlapis taplak emas. Olivia berdiri di sudut ruangan memperhatikan semuanya. Amplop di meja keluarga, amplop di meja kolega bisnis Dani, amplop di meja sosialita-sosialita yang selama ini memandang rendah keluarga mereka, amplop di meja tamu-tamu penting. Satu persatu bom waktu itu diletakkan seperti hiasan indah. Ketika seorang waiter muda penasaran membuka sedikit lipatan amplop, tanpa sepengetahuan siapapun, matanya terbelalak saat melihat kop surat notaris. Dokumen legal, akta penjualan, sertifikat rumah, wajahnya memucat. Ini apa?" bisiknya pada dirinya sendiri. Tetapi sebelum ia sempat membaca lebih jauh, manajer mendekat dan menegur. "Hei, jangan dibuka, cepat letakkan, itu untuk tamu." Waiter itu buru-buru menutup amplopnya dan menaruhnya di meja, namun matanya masih gemetar. Olivia melihat semuanya, dan kali ini senyumnya tulus, senyum kepuasan yang tenang, damai, dan tak sedikit pun dipenuhi penyesalan. Ia mengambil langkah mundur, menarik napas dalam, lalu berbalik meninggalkan ballroom. Ia tidak akan hadir dalam pesta ini. Ia tidak perlu melihat kehancuran itu langsung. Ia sudah menanam benihnya, dan ia tahu ketika waktunya tiba untuk amplop itu dibuka, tidak hanya pesta yang akan hancur, tapi seluruh topeng kemewahan keluarga itu akan runtuh dalam sekejap. Olivia melangkah keluar ballroom dengan langkah tenang, melewati lobi hotel yang mulai ramai oleh tamu-tamu yang datang lebih awal. Ia tidak menoleh sedikit pun. Ia hanya berkata dalam hati, sangat pelan, "Selamat menikmati hadiah pernikahan kalian." Kemudian ia naik taksi. "Ke bandara, Terminal 3," katanya. Dan taksi itu melaju pelan, membawa Olivia menjauh dari tempat yang pernah menjadi pusat penghinaan hidupnya. Menuju kehidupan baru, menuju kebebasan. Sementara jauh di belakangnya, ratusan amplop merah marun bersinar anggun di bawah cahaya chandelier, menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Pagi itu, sinar matahari mulai menyelinap masuk melalui tirai kamar Presidential Suite Hotel Angkasa. Vina menggeliat manja di atas kasur besar, berseprai katun Mesir, menguap panjang seperti seorang putri yang yakin seluruh dunia akan tunduk pada hari bahagianya. Di sofa dekat jendela, Ibu Warti sudah duduk tegak sambil menyeruput kopi croissant yang baru diantar room service. Ia mengenakan kimono satin, auranya penuh kesombongan dan kepercayaan diri yang membabi buta. "Bangun, putri tidur," kata Ibu Warti sambil tersenyum lebar. "Lihat, cuacanya cerah sekali. Pasti pestamu akan jadi pembicaraan semua orang." Vina tersenyum lebar, penuh kepuasan. "Tentu Bu, semua orang pasti iri." Ia meregangkan tubuhnya dengan malas. "Tapi mana si Olivia? Harusnya dia bawakan sarapan dan siapkan baju-bajuku. Dasar tidak becus." Ibu Warti mengerutkan dahi sambil meraih ponselnya. "Ibu sudah telepon sejak tadi malam, tidak diangkat. Ponselnya mati. Berani-beraninya dia mematikan telepon di hari penting adikmu." Vina mendengus sambil membalikkan badan di kasur.
Paling dia kabur, Bu. Mana tahan dia lihat aku yang cantik dan sukses begini. Baguslah, aku senang dia tidak ada. Tidak akan mengotori foto-fotoku nanti dengan hijab kunonya. Mereka tertawa bersama. Tawa yang keras, sombong, dan kosong. Tawa orang yang masih bermimpi bahwa dunia tunduk pada mereka. Tidak ada sedikit pun kesadaran bahwa hidup mereka akan berubah hanya dalam hitungan jam. Terdengar ketukan pintu. Tim perias pengantin terbaik dan termahal di Jakarta masuk sambil membawa koper besar berisi peralatan makeup. Begitu melihat Vina, mereka langsung memujinya berlebihan. Masya Allah, cantik sekali Mbak Vina. Wajahnya glowing. Tinggal kita poles sedikit, langsung sempurna. Tamu undangan pasti terpukau. Vina mengangkat dagu bangga. Tentu saja, gumamnya. Ini hari aku bersinar. Beberapa saat kemudian, pintu kembali terbuka. Dani, calon suaminya, masuk. Ia tampak rapi, gagah, namun sorot matanya bukan sorot lelaki yang jatuh cinta, melainkan sorot seorang pria yang menghitung keuntungan dan masa depan. Pagi sayang, katanya sambil mencium pipi Vina sekilas. Ibu Warti berseri-seri. Calon menantu ibu makin tampan saja, cocok sekali sama Vina. Dani hanya tersenyum tipis. Lalu ia mendekat ke Vina, berbisik pelan namun tegas. Ingat janji kita, setelah akad selesai, kita langsung ke notaris. Aku mau surat rumah itu segera dibaliknya atas nama kita berdua. Untuk jaminan usaha. Vina melirik ibunya cepat, memberi sinyal agar ibunya mengiyakan. Tenang saja, sayang, jawab Vina manja. Rumah itu kan hadiah dari ibu. Nanti sore semua surat beres. Iya kan, Bu? Ibu Warti, yang tidak mau terlihat bodoh di depan calon menantunya yang mapan, langsung mengangguk kuat. Tentu saja, katanya. Ibu sudah siapkan semuanya untuk kalian. Dani tersenyum puas. Ia tidak melihat Vina sebagai istri. Ia melihat Vina sebagai akses. Akses menuju rumah mewah yang ia pikir akan jadi miliknya. Ia tidak tahu bahwa rumah itu kini bukan lagi milik keluarga Vina. Ia tidak tahu bahwa rencana besar Olivia sudah berjalan sempurna sejak dini hari tadi. Jam 10 pagi. Ballroom hotel sudah penuh dengan ratusan tamu. Bunga-bunga mahal yang dibayar Olivia menjadi latar belakang megah. Para tamu terpesona. Dekorasinya luar biasa. Pasti habis miliaran. Dengar-dengar, Vina dapat rumah mewah sebagai hadiah pernikahan. Beruntung sekali jadi anak emas. Di setiap meja tamu, tergeletak sebuah amplop merah marun. Elegan, mewah, mengandung rahasia yang akan memecahkan pesta ini seperti kaca yang dilempar batu. Para tamu menyentuhnya, merabanya, penuh penasaran. Ini apa ya, perhiasan? Mungkin voucher emas, ini orang kaya kan suka begitu. Diam dulu, nanti MC kasih aba-aba. Tidak ada satupun yang tahu bahwa amplop itu bukan hadiah, melainkan hukuman. Melainkan kenyataan pahit yang dipoles indah, melainkan kebenaran yang siap menampar seluruh ruangan sekaligus. Musik lembut mengalun, MC naik ke panggung dengan suara ceria. Selamat datang Bapak, Ibu para tamu undangan. Mari kita sambut pasangan yang berbahagia, Vina dan Dani. Lampu sorot menembus pintu utama ballroom. Vina muncul dengan gaun putih raksasa, ekor panjang, dan riasan sempurna. Dani berdiri di sampingnya, tersenyum penuh percaya diri. Mereka berdua tersenyum, melambaikan tangan, menikmati pujian dan sorakan tamu. Tidak menyadari bahwa di bawah sana, di depan ratusan wajah, para tamu sedang memegang amplop merah marun yang isinya akan menghancurkan seluruh hidup mereka. Hitungan mundur kehancuran telah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Ruangan megah itu kini dipenuhi gemerlap lampu kristal yang memantul di atas kepala ratusan tamu. Aroma bunga segar yang mahal bercampur dengan wangi lilin aromaterapi memenuhi udara, menciptakan suasana yang seharusnya elegan dan sakral. Semua mata tertuju kepada panggung tempat penghulu sudah duduk, membuka buku nikah, siap memulai prosesi akad. Vina duduk anggun di samping Dani, wajahnya berseri-seri. Ia memegang tangan Dani seolah seluruh masa depannya sudah aman dalam genggaman pria itu. Dani, meski terlihat tegang, tetap memaksa dirinya tersenyum. Pikirannya masih dipenuhi bayangan tentang rumah mewah
yang ia nanti akan miliki. Di deretan kursi depan, Ibu Warti duduk paling dekat dengan panggung, memegang sapu tangan rendah sambil pura-pura terharu. Ia membayangkan status sosialnya akan naik selangit setelah hari ini. Semua tamu akan melihat bahwa ia berhasil menikahkan putrinya dengan pria kaya. Ia tidak tahu bahwa dunia glamornya yang ia banggakan hanya bertahan beberapa menit lagi. Prosesi akad pun dimulai. Suara penghulu terdengar tenang, melantunkan nasihat pernikahan. Para tamu menyimak dengan khusyuk. Vina sesekali melirik sekeliling, memastikan setiap kamera menangkap sisi terbaik wajahnya. Ia tidak sadar bahwa ketidakhadiran Olivia telah menjadi bisik-bisik kecil di antara beberapa tamunya. Kakaknya mana ya? Katanya sih tidak akur. Sombong amat, sudah dibiayai tapi tidak datang. Vina tidak peduli. Dalam hatinya, ketidakhadiran Olivia adalah keuntungan. Tidak ada wajah kusam yang akan muncul di foto pernikahannya. Penghulu lalu mengangkat mikrofon, menatap Dani. Tuan Dani Pratama, apakah Anda siap mengucapkan ijab kabul? Dani menarik napas. Tatapannya sebentar melirik Vina, bukan dengan cinta, tetapi dengan perhitungan. Saya siap. Suara Dani menggema pelan, namun jelas. Saya terima nikah dan kawinnya Vina Lestri binti. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Para saksi mengangguk. Sah. Ruangan pecah oleh tepuk tangan. Vina tersenyum lebar, memeluk lengan Dani, sambil mengangkat dagu tinggi-tinggi. Ia merasa seperti ratu sesungguhnya. Ibu Warti menangis lebih keras, menikmati perhatian tamu yang berpikir bahwa ia adalah ibu paling beruntung. MC yang ceria kemudian naik panggung. Alhamdulillah, pasangan kita sudah sah menjadi suami istri. Para tamu dipersilakan menikmati hidangan pembuka yang sudah tersedia di meja masing-masing. Para waiter bergerak cepat, menuangkan minuman, menghidangkan hidangan pembuka. Namun di balik semua itu, ratusan tamu semakin penasaran dengan amplop merah marun mewah di hadapan mereka. MC melanjutkan, jangan lupa Bapak Ibu, di setiap meja sudah tersedia souvenir spesial dari keluarga mempelai, silakan dilihat. Tetapi nanti akan ada aba-aba kapan boleh dibuka bersama-sama. Ia tersenyum luas, tidak tahu apa-apa. Ia hanya membaca skrip dari manajer bengket, dan manajer itu sudah disuap oleh Olivia. Di salah satu meja tamu, duduk Siska dan Rina, dua sahabat lama Olivia yang ia undang khusus. Hanya mereka yang mengerti sedikit dari luka Olivia. Mereka memandang amplop itu dengan campuran penasaran dan firasat buruk. Tiba-tiba, ponsel Siska bergetar. Pesan dari nomor yang tidak dikenal. Nomor baru Olivia. Pesannya hanya satu kata. Sekarang. Siska menelan ludah, menatap Rina dengan mata membesar. Waktunya, bisiknya. Dengan tangan gemetar, ia meraih amplop merah itu. Perlahan ia membuka segel emasnya. Rina melakukan hal yang sama. Para tamu di sekeliling mereka memperhatikan dengan penasaran. Ketika kertas-kertas itu keluar dari dalam amplop, di meja itu, dunia seakan berhenti. Mata Siska menangkap tulisan yang familiar. Sertifikat hak milik, nama pemilik, Olivia. Akta jual beli. Tanggal, pagi ini. Surat dari Olivia. Siska menutup mulutnya dengan tangan, napasnya terhenti. Rina membacanya dengan cepat, wajahnya memucat, lalu berubah menjadi campuran syok dan kengerian. Dia benar-benar melakukannya, bisik Siska. Tamu di samping mereka, yang sejak tadi menguping, langsung meminta untuk melihat isinya. Dan ketika ia membaca, ya Tuhan, gumamnya keras. Seperti api kecil yang menjalar cepat, satu meja membuka amplop, lalu meja sebelah menirunya, lalu yang lain. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh ballroom mendadak hening. Hening yang mencekam, hening yang aneh, hening yang menandai awal dari badai besar. Musik yang tadinya mengalun syahdu, kini terasa tidak pada tempatnya. Sendok dan garpu berhenti bergerak. Semua tamu menatap dokumen-dokumen yang sama di tangan mereka. Semua membaca kalimat-kalimat yang sama, dan semua mengangkat kepala. Lalu memandang panggung, di mana Vina dan Dani masih tersenyum, tidak menyadari apa yang baru saja meledak di tengah ruangan. Di panggung, Vina dan Dani masih tersenyum,
sibuk berpose untuk fotografer, sama sekali tidak menyadari bahwa ratusan pasang mata di bawah sedang menatap mereka dengan ekspresi campuran, terkejut, ngeri, bingung, dan dari iba. Sementara itu, di meja VIP, Ibu Warti mulai merasa ada yang tidak wajar. Ia mendengar bisikan-bisikan dari meja sekitarnya, bisikan yang terdengar gugup, cepat, seperti ada sesuatu yang sangat salah. Ia mengernyit. Kenapa mereka berbisik-bisik begitu? Tidak sopan sekali di pesta orang. Gerutunya marah. Ia menoleh ke meja kolega bisnis Dani, hanya untuk melihat seorang lelaki paruh baya memegang kertas dari amplop merah dengan tangan gemetar. Matanya sangat lebar, seperti baru membaca sesuatu yang mustahil. Ibu Warti berdiri, berjalan dengan langkah cepat penuh amarah. "Permisi, Pak. Ada masalah apa? Kenapa Bapak memegang kertas itu? Apa isinya? Tadi saya lihat itu dari amplop souvenir." Lelaki itu tidak sanggup bicara. Ia hanya meraih tangan Ibu Warti dan menaruh kertas itu di sana. Ibu harus baca sendiri." Ibu Warti, yang tidak pernah membayangkan hal buruk apapun akan terjadi hari itu, menarik kertas itu dengan angkuh. Ia membaca baris pertama dengan wajah judes. Namun, saat ia melihat nama pemilik rumah tertera jelas, Olivia, ia berhenti bernapas sejenak. Alisnya terangkat, bibirnya terbuka sedikit. Matanya kemudian bergerak cepat membaca halaman berikutnya, akta jual beli. Tanggal hari ini, jam dini hari, nominal 10 miliar. Dan saat ia membaca surat Olivia yang dipenuhi kebenaran pahit dan penghinaan balasan, seluruh darah di wajahnya surut seketika. Ia pucat seperti kapur. Di panggung, MC berseru dengan semangat. "Baiklah, sekarang kita masuk prosesi berikutnya. Potongan kue pertama dari mempelai wanita untuk ibunda tercinta. Mari kita sambut Ibu Warti." Seluruh spotlight langsung menyorotnya. Seluruh tamu yang sebelumnya sudah membaca isi amplop, kini menatap Ibu Warti dengan horor dan rasa ingin tahu. Mereka tahu apa yang terjadi. Mereka tahu apa yang sedang dibawa wanita itu di tangannya. Ibu Warti berdiri kaku. Tangan yang memegang kertas itu bergetar hebat. Langkahnya maju setengah, lalu berhenti. Ia mengangkat wajahnya ke panggung, melihat Vina yang berdiri manis, sambil memegang piring berisi potongan kue, tersenyum polos. Tidak tahu apa yang sedang menunggu. Ibu Warti membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dan kemudian, dalam sekejap, teriakan pecah dari tenggorokannya. Teriakan yang begitu keras, begitu penuh amarah dan ketakutan, hingga seluruh ballroom membeku. "Olivia! Dasar anak sialan!" Suara itu menggema, memantul ke seluruh dinding ballroom. Musik berhenti seketika. MC terdiam dengan mikrofon di tangan. Fotografer menurunkan kameranya. Para tamu terhentak. Di atas panggung, Vina membeku. Senyum cantiknya lenyap seperti disapu angin. Ibu apa-apaan sih? Ibu merusak acaraku." Teriak Vina panik, tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi Ibu Warti tidak mendengar apapun. Ia seperti orang kesurupan. Ia meremas kertas-kertas itu, berlari ke meja lainnya, merebut amplop dari tangan tamu. Semua isinya sama. Semua dokumen itu nyata. Semua surat itu benar. Ia menjerit, "Tidak, ini fitnah. Tidak mungkin, ini rumahku." Olivia memfitnah. Namun para tamu yang telah membaca semuanya hanya menatapnya dengan campuran kasihan dan ketidakpercayaan. Dan di tengah kekacauan itu, MC yang bingung namun tetap harus menjalankan tugas, berkata pelan lewat mikrofon, Bapak Ibu, mungkin kita bisa." Tapi tidak ada yang mendengar, karena di meja-meja seluruh ruangan, para tamu mulai membaca keras-keras isi surat Olivia. Suara mereka bersahutan, seperti mantra yang menghancurkan ego keluarga itu sedikit demi sedikit. "Rumah itu milikku. Aku yang membayar semua biaya pernikahan ini. Kalian hanya menumpang. Aku sudah menjual rumah ini pagi tadi. Setelah pesta ini selesai, kalian tidak punya tempat untuk pulang. Salam Olivia, si sampah yang sudah bebas." Dan saat kata "tidak punya tempat pulang" keluar dari bibir seorang tamu, seluruh hidup Vina runtuh dalam sekejap.
Ia jatuh terduduk di panggung, piring kue terlepas dari tangannya, dan jatuh berderak ke lantai. Dani memandangnya, pertama terkejut, lalu marah, lalu sesuatu yang jauh lebih gelap. Seluruh dunia, Vina mulai runtuh. Ibu Warti menangis histeris, dan ratusan tamu merekam semuanya dengan ponsel mereka. Skandal itu resmi meledak, dan itu baru permulaan. Di tengah hiruk-pikuk tamu yang saling berbisik, menjerit, dan merekam setiap detik kekacauan. Panggung yang sebelumnya menjadi simbol kemewahan kini berubah menjadi panggung penghakiman. Lampu sorot yang tadinya memuja. Vina kini terasa seperti sinar terang yang mempermalukannya di hadapan dunia. Vina terduduk di lantai panggung, gaun pengantinnya yang mahal mengembang seperti awan putih yang kini kotor oleh debu. Air matanya mengalir deras, mencoreng riasan sempurna yang beberapa jam lalu dipuji semua orang. Ia menatap ibunya yang masih meremas-remas amplop dan kertas-kertas yang menghancurkan hidup mereka. Bu, bilang ini tidak benar. Bilang Olivia hanya bercanda. Bu, katakan sesuatu. Suara Vina gemetar, pecah, dan penuh kepanikan. Namun Ibu Warti tidak menjawab. Ia hanya menatap sekeliling seperti orang yang kehilangan kewarasan. Rambutnya berantakan, make-up-nya luntur, dan tatapannya liar seperti hewan yang terjebak. Di sisi lain, Dani berdiri kaku. Wajahnya memucat, matanya tidak lagi menatap Vina dengan ketertarikan atau kebanggaan. Yang ada hanyalah kekecewaan dan kemarahan yang membara. Ia meraih salah satu amplop di meja MC, merobeknya dengan kasar, dan menarik keluar kertas yang ada di dalamnya. Ia membaca cepat, matanya semakin tajam di setiap baris yang ia baca. Sertifikat atas nama Olivia, akta jual beli, bukti bahwa rumah itu bukan miliknya, bukan milik Vina, tapi milik kakak perempuan yang mereka hina. Dan kemudian, bonus yang tidak ada di amplop tamu lain, yang hanya diberikan Olivia untuk meja keluarga Dani. Kejutan yang jauh lebih mematikan daripada hilangnya rumah. Surat itu berisi bukti pinjaman 500 juta rupiah yang menggunakan jaminan ruko milik ayah Dani, yang diajukan atas nama Dani. Tetapi ditandatangani Vina yang memalsukan tanda tangannya. Dani terdiam, terpaku, mati rasa. Ayah Dani, pria berkumis tebal yang terkenal keras dan tegas, telah membaca dokumen itu lebih cepat. Ia bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam, marah bukan main. "Dani!" teriaknya lantang. Semua orang terdiam. Dani menoleh, wajahnya tegang. Ayahnya mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi, memperlihatkannya pada seluruh tamu. "Apa ini? Kau pinjam uang 500 juta dari bank atas nama ayah, tanpa izin. Kau jaminkan ruko keluarga. Kau sudah gila," Dani terbelalak. Apa? Aku tidak pernah." "Tanda tanganmu ada di sini," bentak ayahnya. "Itu, bukan aku," raung Dani, suaranya pecah. Semua mata otomatis berpaling kepada Vina. Wajah Vina memutih, bibirnya gemetar. Ia mundur setengah langkah. Bukan aku, Dani. Itu pasti Olivia yang memalsukan." Brak! Dani menghantam meja kecil di panggung sampai vas bunga pecah berkeping-keping. "Jangan sebut nama Olivia di sini!" teriaknya, suaranya bergema di seluruh ballroom. Ia mendekat ke Vina dengan tatapan mengerikan, tatapan laki-laki yang baru sadar bahwa wanita yang ia nikahi bukanlah malaikat cantik yang ia bayangkan, melainkan racun yang menyamar sebagai madu. "Kamu!" jari Dani menuding wajah Vina. "Kamu yang memalsukan tanda tanganku ya? Kamu gunakan uang itu untuk gaya hidupmu ya?" Vina mundur, langkahnya goyah. "Sayang, aku bisa jelaskan. Itu untuk masa depan kita." "Masa depan apa?" Dani meraung. "Rumah yang ingin kau ambil itu bahkan bukan milikmu. Ternyata kamu cuma penipu." Para tamu mulai bersorak, sebagian memvideokan dengan penuh semangat. Skandal ini terlalu besar, terlalu kacau, terlalu memuaskan bagi penonton. Vina menangis keras. "Bukan aku, Dani. Itu jebakan Olivia." "Oh ya?" Dani menyeringai sinis. Ia menunjukkan halaman lain, salinan chat pribadi Vina dengan teman sosialitanya, berisi rencana Vina untuk menguasai rumah Dani, menjualnya,
dan kabur ke Eropa. Vina terjatuh berlutut, menutup wajahnya. Dani memandangnya dengan jijik. "Jangan panggil aku sayang lagi," katanya dengan suara rendah, penuh kebencian. "Kamu bukan siapa-siapa bagiku." Vina nyaris pingsan mendengar kalimat itu. Ayah Dani menghampiri mereka, wajahnya penuh kemarahan yang membara. "Pernikahan ini batal," teriaknya. Tamu bersorak, sebagian tertawa. Vina menjerit, "Tidak, aku istrinya. Kita sudah SH." Tapi Dani hanya menggeleng dengan tatapan dingin. "Itu adalah kesalahan yang akan aku perbaiki hari ini." Ia meraih tangan Vina dan menariknya kasar, menyeretnya ke depan semua tamu. Gaun pengantin putih itu tersangkut, tetapi Dani tidak peduli. Ia menarik semakin kencang, seperti menyeret sumber malapetakannya sendiri. "Ayah, aku ikut ayah," teriak Dani pada ayahnya. Vina meraih lengan Dani, berusaha bertahan. "Dani jangan, Dani aku mohon, jangan tinggalkan aku." Tapi Dani menepis tangannya, seolah menyentuh racun. Di depan ratusan tamu, Dani mengumumkan, "Wanita ini penipu, dan kami tidak mengakuinya sebagai keluarga." Sementara itu, Ibu Warti jatuh pingsan. Tamu-tamu menyoraki. Video-video berterbangan online dalam hitungan detik. Dan Vina? Vina hanya bisa melihat seluruh hidupnya. Status sosial, kekayaan yang ia khayalkan, suami yang ia incar, hancur di panggung megah yang ia kira akan mengangkatnya ke langit. Dan itu belum selesai. Semuanya baru dimulai. Kekacauan di ballroom semakin menjadi-jadi. Teriakan, tangisan, dan suara ponsel yang sibuk merekam memenuhi udara. Para tamu bukan lagi sekadar penonton pesta. Mereka kini adalah saksi langsung runtuhnya martabat dua keluarga dalam hitungan menit. Ayah Dani, dengan wajah merah padam dan napas memburu, menatap putranya tajam sebelum berkata lantang, "Kita pergi sekarang." Suaranya menggema, menghancurkan sisa-sisa suasana sakral yang seharusnya ada di pesta pernikahan. Dani tanpa ragu mengikuti ayahnya, masih dengan ekspresi jijik yang ia tujukan pada Vina. Dalam beberapa langkah saja, seluruh masa depan yang Vina impikan lenyap, seperti butiran pasir disapu ombak. Namun, sebelum mereka benar-benar meninggalkan ballroom, seorang pria berjas hitam dan staf hotel mendekati rombongan itu. Wajahnya kaku, profesional, tapi jelas tidak nyaman menangani situasi sebesar ini. "Maaf Bapak," katanya pada Dani dan ayahnya. "Pihak hotel perlu menyampaikan sesuatu sebelum Bapak meninggalkan ruangan." Ayah Dani memutar badan, tatapannya tajam. "Apalagi, kami sudah muak dengan tempat ini." Pria itu menelan ludah. "Ada tagihan yang belum diselesaikan." Vina yang terduduk di lantai panggung mengangkat wajahnya perlahan, matanya basah dan merah. "Tagihan apa?" Manajer hotel membuka map kulit mewah dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Tagihan ballroom, catering, dekorasi, suite room, semuanya atas nama Vina Lestari. Total kurang lebih 800 juta rupiah. Seisi ballroom terdiam beberapa detik, lalu meledak dalam bisik-bisik heboh. 800 juta? Ya Tuhan, bukannya kakaknya yang bayar, kok belum lunas? Berarti Olivia cuma bayar DP? Pada detik itu, wajah Vina berubah sepucat kain penutup meja. Ia menggeleng cepat, panik. Tidak, tidak mungkin. Kak Olivia yang bayar, semua sudah dibayar." Ia menoleh ke MC, ke tamu, ke manajer. "Ini pasti salah." Pria hotel itu menggeleng perlahan. Pelunasan jatuh tempo hari ini, tepat saat acara dimulai, dan sesuai kontrak, tamu yang menjadi pemilik tagihan adalah Ibu Vina Lestari. Ia menatap Dani. "Dan berdasarkan hukum, karena Anda adalah suami sahnya, Anda ikut bertanggung jawab." Dani membeku, seolah dunia berhenti bergerak di depan matanya. Ayah Dani menatap manajer hotel tidak percaya. "Ini gila, kami tidak bayar sepeser pun. Keluarga ini penuh tipu daya." Pria hotel itu berkata, pelan tapi tegas, "Jika tidak membayar hari ini, pihak hotel berhak menahan keluarga mempelai." Tamu-tamu kembali berbisik heboh. Menahan mempelai? Di hotel bintang 5? Di depan ratusan tamu? Ini bukan lagi skandal, ini aib nasional. Ayah Dani menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu mengusapnya keras,
seolah ingin menghapus rasa malu yang menempel. Setelah itu, ia melangkah mendekat ke Dani dan menatap putranya dalam-dalam. "Dani," katanya pelan namun tegas, "pilihan sekarang hanya dua. Henning." Para tamu menahan napas. "Pertama, kamu ikut ayah dan kita selesaikan masalah pinjaman 500 juta itu bersama-sama. Kita tinggalkan wanita penipu ini." Vina mengangkat tangan lemah ke arah Dani. "Dani, sayang." Ayah Dani melanjutkan, "Atau kedua, kau tetap di sini, membayar utang 800 juta ini sebagai suaminya dan hidup bersama keluarga ini." Dani menatap Vina. Tatapan kosong, mati rasa, dipenuhi penyesalan. Kemudian ia mengambil keputusan dalam 1 detik. "Ayah," katanya sambil menarik napas panjang, "aku ikut ayah." Ia melepaskan tangan Vina seolah tangan itu adalah bara api yang membakar kulitnya. Vina menjerit, "Dani, jangan tinggalkan aku, kita baru menikah." Namun Dani tidak menoleh, tidak sedikit pun. Ia berjalan cepat menyusul ayahnya menuju pintu keluar ballroom. Langkah-langkah mereka menggema, disertai tatapan puluhan kamera ponsel yang merekam dari segala sudut. Ketika Dani menghilang dari ruangan, Vina jatuh berlutut, memegang bagian depan gaunnya yang berat sambil terisak keras. Aku tidak punya apa-apa lagi," gumamnya lirih. Suara tawa kecil terdengar dari barisan belakang, tawa tamu yang tidak mampu menahan rasa puas melihat kejatuhan orang yang selama ini terkenal sombong. Ibu Warti akhirnya sadar dari pingsannya, berusaha bangkit dengan langkah goyah. Ia mencari-cari Vina dengan mata liar. Ketika ia menemukan anaknya tergeletak menangis, ia merangkak menghampirinya. "Vina, nak, ini semua salah Olivia. Dia hancurkan kita." "Aku tahu, Bu." Vina terisak. "Semua mimpi kita habis." Para tamu memandang mereka seperti menonton drama yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi dalam kehidupan nyata. Kamera-kamera terus merekam. Tidak ada yang menolong, mereka hanya ingin konten. Mereka ingin cerita untuk dibagikan di grup WhatsApp keluarga. Mereka ingin menjadi saksi pertama dari kehancuran besar ini. Dan ketika Vina pikir tidak mungkin ada yang lebih buruk, manajer hotel itu kembali. 2 satpam besar menyertainya. "Sesuai prosedur, karena Anda tidak dapat membayar," katanya perlahan, "kami mohon Anda meninggalkan ballroom saat ini juga." Ibu Warti memekik. "Apa? Kami ini tamu VIP. Kalian tidak boleh." Namun kata-katanya terpotong ketika 2 satpam mengarahkan tangan mereka. Bukan mendorong, bukan memaksa keras, tetapi cukup jelas. Sudah waktunya pergi. Para tamu menyingkir, membuat jalan seolah sedang menyaksikan pengantin yang masuk. Tetapi kali ini, jalan itu adalah jalan keluar menuju kehinaan. Gaun pengantin Vina terseret di lantai. Make up mahalnya berantakan. Suaranya serak dan gemetar, dan seluruh dunia melihat. Namun mereka tidak tahu bahwa kehancuran itu masih punya babak berikutnya, yang jauh lebih buruk, yang menunggu di depan pintu rumah mereka. Rumah yang bukan lagi milik mereka. Pintu kaca besar Hotel Angkasa terbuka otomatis, dan 2 satpam mendorong pelan tubuh Vina dan Ibu Warti keluar dari lobi megah itu. Cahaya siang hari yang menyilaukan seketika menyambar mereka. Kejam, panas, dan tanpa belas kasihan. Vina berdiri sempoyongan di atas lantai marmer luar hotel. Gaun pengantinnya yang berat menyeret debu dan kotoran. Air mata dan riasannya membentuk aliran hitam di pipinya. Setiap langkah terasa seperti diseret menuju jurang. Ibu Warti masih mencoba menjaga wibawa, meski rambutnya berantakan dan kebayanya kusut. "Kurang ajar, hotel tidak becus. Kalian tidak tahu saya siapa. Saya akan tuntut kalian semua," teriaknya sambil menunjuk-nunjuk satpam. Namun, satpam itu hanya membalas dengan suara datar. "Silakan menunggu di luar saja, Bu." Klik. Pintu kaca menutup, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Warti benar-benar berada di luar, tanpa kuasa, tanpa perlindungan, tanpa kemewahan yang selama ini ia banggakan. Vina menarik napas tersengal-sengal. "Bu, kita pulang saja, kita bicara dengan Olivia. Pasti ada kesalahpahaman. Kita bisa baikan kan, Bu?"
Ibu Warti memegang pundak Vina dengan kasar. "Jangan bodoh, kita tuntut dia dulu. Kita rebut rumah kita kembali. Dia tidak bisa seenaknya," kata rumah kita keluar tanpa rasa malu sedikit pun. Padahal dokumen-dokumen itu jelas. Rumah itu milik Olivia. Mereka memanggil taksi yang mengantri di depan hotel. Sopirnya membuka pintu belakang, lalu berhenti sejenak melihat gaun pengantin Vina. "Silakan, Bu," katanya kaku. Vina mencoba masuk. Gaunnya membuatnya sulit bergerak. Ia mengerang, kepanasan, lelah. Ibu Warti menutup pintu dengan keras. "Ke jalan kenanga cepat," seru Ibu Warti. Taksi itu melaju, meninggalkan hotel yang masih ramai, dengan tamu yang membicarakan skandal terbesar tahun ini. Di dalam taksi, ibu dan anak itu diam. Bukan diam tenang, tapi diam yang penuh amarah, ego, dan ilusi yang mulai retak. Setelah perjalanan 30 menit, taksi berbelok memasuki kompleks perumahan elit yang selama ini mereka banggakan. Jalanan bersih, pepohonan rindang, udara lebih sejuk. Vina merapikan gaunnya sebisanya, berharap setidaknya tetangga tidak melihat betapa kacau dirinya. Namun, saat taksi memasuki jalan rumah mereka, Vina membeku. Ibu Warti membuka mulutnya, tetapi tidak keluar suara, karena di depan gerbang rumah mereka ada rantai besar, ada gembok baru yang mengilap, dan ada 2 satpam asing yang berdiri tegak di depan pintu, mengenakan seragam berbeda dari satpam kompleks. Sebuah mobil hitam mewah terparkir di seberang, mesinnya menyala. Seseorang menunggu di dalam. Taksi berhenti. "Totalnya 250.000, Bu," kata sopir. Ibu Warti merogoh tasnya, panik. "Aduh, dompet ibu lupa. Vina, bayar dulu." Vina memandang tas kecilnya yang hanya berisi lipstik dan tisu. Aku tidak bawa uang, Bu." Sopir taksi mengetukkan jarinya ke setir, mulai kesal. "Bu, jangan bercanda. Saya sudah antar jauh-jauh. Tolong bayar." Ibu Warti tidak peduli lagi. Ia keluar dari taksi dan berlari kecil menuju gerbang rumah. Pak, buka pintunya." "Ini rumah kami," teriaknya sambil memukul-mukul pagar. 2 satpam itu saling menatap, lalu salah satunya berkata dengan suara tegas, "Maaf, Bu, rumah ini sudah berpindah tangan. Pemilik baru melarang siapapun masuk tanpa izin." "Apa?" jerit Ibu Warti. "Saya ini pemiliknya. Saya Ibu Warti. Kalian pikir kalian siapa?" Satpam kedua menggeleng. "Ini perintah langsung dari Pak Surya." Nama itu membuat Vina dan ibunya membeku. Olivia benar-benar telah menjual rumah itu. Tidak sampai di situ, pintu mobil hitam di seberang terbuka. Seorang pria berjas rapi keluar membawa map tebal. Ia berjalan perlahan menuju mereka. "Perkenalkan," katanya dengan sopan dingin. "Saya kuasa hukum dari Pak Surya, pemilik sah properti ini." Ia membuka map dan menunjukkan salinan AJB, dokumen resmi penjualan rumah. Rumah ini telah dibeli secara sah dari pemilik tunggalnya, Ibu Olivia, pada pukul 4.25 pagi tadi. Vina menjerit, Tidak mungkin. Olivia menipu. Kami tinggal di sini." Pengacara itu tidak goyah. "Mulai detik ini, Anda dilarang masuk." Ibu Warti memukul pagar keras-keras. "Barang-barang kami, perhiasan, baju-bajuku." Pengacara itu membuka halaman lain dari mapnya. "Sesuai instruksi dari Ibu Olivia sebelum beliau pergi," katanya tenang, "semua barang pribadi Anda telah kami kemas dan kirimkan ke..." Ia berhenti sejenak, menatap mereka dalam-dalam. "Panti sosial di ujung jalan." Vina terpaku. Ibu Warti hampir pingsan. Kenapa di panti sosial?" lirih Vina. Pengacara itu menutup map dengan lembut. "Pesan dari Ibu Olivia," katanya perlahan, "sampah lebih baik didaur ulang di tempat yang membutuhkan." Sejenak dunia berhenti. Vina terjatuh ke tanah dengan gaun pengantinnya yang berat. Ibu Warti menjerit histeris. Taksi yang belum dibayar menunggu sambil memaki-maki. Satpam menatap Iba, namun tetap tegas. Kemewahan hilang, rumah hilang, martabat hilang, segalanya hilang. Lalu langit tiba-tiba mendung. Hujan turun deras. Dan di bawah hujan itu, Vina dan ibunya berdiri, basah kuyup, terhina, dan tanpa tempat untuk pulang. Kehancuran itu belum selesai. Bahkan ini baru permulaan dari hidup baru yang jauh lebih pahit.
Hujan turun menghantam tubuh Vina dan Ibu Warti tanpa belas kasihan. Gaun pengantin putih Vina berubah menjadi abu-abu kecoklatan, berat oleh air dan debu jalanan. Riasan mahalnya luntur, meninggalkan garis-garis hitam di pipinya seperti lukisan tragedi yang tak bisa dihapuskan. Ibu Warti terduduk di tanah, tangannya gemetar, rambutnya basah menempel di wajah. Ia berteriak seperti orang kehilangan akal. "Olivia! Anak durhaka, pengkhianat, kau hancurkan hidup ibumu, kau hancurkan semua!" Tapi hujan menenggelamkan suaranya, dan dunia tidak mempedulikan ratapannya. Vina mencoba berdiri, namun gaun berat itu membuatnya tersungkur kembali ke tanah. Ia menangis, terisak keras, matanya penuh putus asa. "Bu, kita sekarang tinggal di mana?" Pertanyaan itu terdengar kecil, rapuh, hancur. Ibu Warti memandang pintu rumahnya. Rumah yang dulu begitu ia banggakan. Kini terkunci rapat, dijaga satpam, dan berada dalam kendali orang lain. "Mereka tidak bisa lakukan ini. Itu rumah kita, rumah kita." Gumamnya seperti orang yang kehilangan arah. Namun kalimat itu tidak beda dengan kabut tipis yang ditiup angin. Tidak ada kenyataan yang bisa disangkal lagi. Rumah itu bukan milik mereka. Tidak lagi. Dan tidak akan pernah. Satpam mengamati mereka dengan tatapan campuran iba dan kewajiban. "Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas." Vina menatap satpam itu dengan mata penuh emosi dan kehancuran. "Tolong, biarkan aku masuk walau sebentar. Aku butuh pakaian. Aku butuh sesuatu." Satpam menggeleng, tegas namun pelan. "Barang-barang kalian sudah dipindahkan sesuai instruksi pemilik lama." "Ke panti sosial," Vina membalas dengan suara pecah. Kenapa dia sampai begitu?" Satpam itu menunduk. "Entahlah, Bu. Tapi saya rasa dia punya alasan." Kalimat itu bagaikan pisau dingin yang masuk perlahan ke dada Vina. Sementara itu, sopir taksi yang sejak tadi menunggu sambil kehujanan mulai kehilangan kesabaran. "Bu, tolong bayar ongkos saya, 250.000. Jangan pura-pura tidak dengar." Ibu Warti bangkit dengan susah payah sambil berpegangan pada pagar, tangannya bergetar. "Tunggu, saya ambil uang di dalam. Saya pemilik rumah ini." Satpam menahan tangannya. "Maaf, Bu, Ibu tidak boleh masuk." Itulah titik patah yang membuat Ibu Warti meraung seperti binatang terluka. "Aku tidak punya apa-apa." Suaranya pecah, hampir tak terdengar. Vina memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat. "Bu, kalau Olivia tidak mau bantu kita mau tinggal di mana? Kita mau makan apa? Kita tidak punya keluarga lagi. Dani meninggalkan aku." Ibu Warti menatap Vina, dan untuk pertama kalinya tidak ada amarah yang keluar, hanya tatapan kosong, kejam dalam ketidakberdayaannya. "Kita tidak punya siapa-siapa lagi, Vina." Kalimat itu membuat Vina jatuh terduduk di tanah, memeluk dirinya sendiri sambil menggigil. "Bu, semua ini salah siapa?" tanya Vina pelan, suaranya retak. Hujan semakin deras, jalanan semakin kosong, dan kedua perempuan itu terlihat seperti bayangan kelabu di depan rumah yang dulu mereka pikir akan menjadi simbol kejayaan. Lalu, perlahan, Ibu Warti mendongak dan menatap Vina dengan sorot mata penuh kebencian yang berubah bentuk. "Ini semua salahmu." Vina menatap ibunya, tubuhnya kaku. Apa? Salahmu?" jerit ibunya, suaranya parau namun menusuk. "Kalau saja kau tidak serakah, kalau saja kau tidak memalsukan tanda tangan Dani, kalau saja kau tidak memaksa pernikahan ini terjadi, kalau saja kau tidak lahir, hidupku tidak akan hancur begini." Vina terdiam, bibirnya bergetar. Sebuah luka yang lebih dalam daripada kehilangan rumah menembus hatinya. "Bu, jangan bilang begitu. Aku anak Ibu." "Anak," teriak ibunya. "Kau itu beban. Kau itu petaka. Sejak kau lahir, hidupku susah." Vina menutup telinga, menangis keras. "Berhenti, Bu. Jangan bilang begitu. Tolong." Tapi hujan menenggelamkan semuanya. Dunia seakan menutup pintu untuk mereka.
Sementara jauh di belahan dunia lain, di sebuah lounge bandara kelas bisnis, Olivia menatap video yang dikirim Siska, video Vina menangis, Dani mengamuk, dan Ibu Warti pingsan. Tanpa ekspresi, tanpa dendam. Hanya sebuah senyum kecil muncul perlahan, senyum tenang dari seseorang yang akhirnya bebas setelah bertahun-tahun disakiti. Olivia mematikan ponselnya, menyeruput jus jeruk hangat, dan menatap pesawat yang akan membawanya ke babak baru kehidupannya. Ia tidak tahu bahwa 1 tahun kemudian, 2 perempuan yang ia tinggalkan akan kembali mencari dirinya dalam keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Dan cerita mereka belum berakhir. 1 tahun telah berlalu, musim sudah berganti, dan kehidupan terus berjalan. Tetapi tidak untuk Vina dan Ibu Warti. Waktu yang biasanya menjadi obat bagi luka, justru menjadi pedang yang mengiris mereka sedikit demi sedikit, meninggalkan bekas yang semakin dalam setiap harinya. Di sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta, tempat di mana bau selokan bercampur dengan aroma masakan jalanan, berdiri deretan kamar kontrakan kecil berukuran 3 kali 3 meter. Cat temboknya mengelupas, berjamur, dan lampu neon tua berkelip seolah kelelahan menopang kehidupan yang tidak pernah membaik. Di dalam salah satu kamar itulah, Vina dan ibunya kini tinggal. Ibu Warti duduk di lantai beralaskan tikar plastik tipis. Di depannya ada tumpukan pakaian kotor milik pelanggan laundry kiloan tempat. Ia bekerja sebagai buruh cuci gosok. Tangannya kasar, menghitam, penuh luka dan lepuh. Setiap usapan pada kain basah adalah pengingat bahwa hidupnya telah jatuh ke titik yang tidak pernah ia bayangkan. "Vina!" teriaknya dengan suara serak dan marah. "Air di ember habis, cepat isi. Ibu harus selesaikan setoran." Vina masuk ke kamar itu dengan langkah gontai. Rambutnya lepek, wajahnya pucat, kulitnya kusam. Ia baru pulang dari warung makan Padang, tempat ia bekerja membersihkan meja, mencuci piring, dan disemprot pelanggan rewel selama 12 jam tanpa istirahat. "Aku capek, Bu. Ambil saja sendiri," jawab Vina lirih, melempar tubuhnya ke kasur kapuk, tipis yang baunya apek. Ibu Warti melempar kaus kaki basah ke wajah Vina. "Anak tidak tahu diuntung. Kalau bukan karena ulahmu, kita tidak akan hidup begini. Kau itu sumber sial." Vina duduk perlahan, matanya merah dan penuh kemarahan yang terpendam. Salahku, Bu. Ibu yang mengajariku merendahkan Kak Olivia. Ibu yang bilang aku putri emas. Ibu yang memaksa aku percaya Dani itu solusi. Ibu yang buat aku buta." Ibu Warti membalas dengan suara melengking, "Kalau kau tidak memalsukan tanda tangan Dani, kita tidak akan dihina seluruh Indonesia. Kalau ibu tidak ajarkan aku jadi manja dan serakah, aku tidak akan jadi begini." Vina balas berteriak. Pertengkaran itu selalu sama, setiap malam, setiap hari. Seperti kaset rusak yang diputar ulang tanpa henti. Mereka saling menyalahkan, saling menyakiti, karena mereka tidak punya orang lain untuk disalahkan. Dan Olivia? Olivia tidak pernah kembali. Beberapa jam kemudian, setelah suasana mereda, Vina mengambil ponsel murahan yang ia beli dari gaji pertamanya. Layarnya retak, tombolnya keras, tapi itu satu-satunya hiburan baginya. Ia menghubungkan ponsel ke Wi-Fi warung tempatnya bekerja, satu-satunya akses internet murah yang bisa ia curi. Dengan jari gemetar, ia mengetik di kolom pencarian, Olivia hijab brand Eropa. Hasil pencarian muncul. Sebuah artikel besar dengan foto Olivia sebagai headline. Olivia berdiri anggun di depan butik mewah di Paris, mengenakan hijab pasmina elegan, tatapannya percaya diri, wajahnya bersinar. Di sampingnya, seorang pria bule berdiri sambil menatapnya penuh kekaguman. Vina membeku, hampir tidak bisa bernapas. Ia membuka artikelnya perlahan, membaca setiap kata. Desainer hijab asal Indonesia sukses menembus pasar Eropa. Omzet miliaran per bulan. Dipuja karena kerja keras dan perjalanan hidupnya yang inspiratif. Inspiratif, kerja keras, itu semua kata yang dulu ia hina. Vina menahan napas, kemudian menggulir ke kolom komentar. Banyak ucapan selamat, tetapi yang membuat hatinya seperti ditusuk
adalah komentar dari Siska, teman lama Olivia. "Selamat ya, Liv. Kami bangga padamu. Salam dari Jakarta." Di bawahnya ada satu komentar lagi, dari seorang wanita bernama Riana. Vina terpaku. Ia tahu nama itu. Ia tahu wajah itu. Wanita itu adalah tunangan Dani sebelum Vina merebutnya. Komentarnya, "Benar sekali, Siska. Aku dan Olivia bersyukur bisa lepas dari keluarga parasit yang menyusahkan. Salam dari Singapura." Kata parasit itu menusuk jantung Vina seperti pecahan kaca. Tangannya gemetar, pandangan kabur, lalu ia memanggil ibunya dengan suara kecil. "Bu, apa lagi?" balas ibunya ketus. Vina memutar layar ponsel, menunjukkan foto Olivia yang bersinar indah di Paris. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Warti terdiam. Wajahnya yang keras perlahan memucat. Matanya bergetar, mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara keluar. "Bu, dia sukses, dia kaya, dia bahagia," bisik Vina, tidak tahu apakah ia sedang iri atau hancur atau keduanya. Ibu Warti memandangi layar itu lama sekali. Saat ia akhirnya berbicara, suaranya pelan, datar, hampir tidak terdengar. Dia benar-benar meninggalkan kita." Dan dalam diam itu, tanpa mereka sadari, kebencian yang lama terpendam berubah menjadi ide gila. Ibu Warti menggenggam ponsel Vina erat-erat. "Nanti dulu, anak itu pasti punya uang banyak. Dia tidak mungkin biarkan ibunya hidup begini. Kita harus ingatkan dia akan kewajibannya." Vina menoleh dengan wajah lelah. "Kewajiban apa?" Ibu Warti tersenyum pahit. "Kewajiban seorang anak untuk menghidupi ibunya." Senyum itu bukan senyum ibu, itu senyum seseorang yang sudah kehilangan semuanya dan siap melakukan apa saja. Vina menelan ludah. "Bu, ibu yakin?" "Ya," jawab ibunya dengan dingin. "Besok kita mulai." Dan malam itu, di kamar kontrakan pengap itu, keduanya tertidur, bukan dengan harapan, tetapi dengan rencana kegelapan yang pelan-pelan tumbuh, rencana yang akan membawa mereka pada kehancuran terakhir. Keesokan paginya, matahari menyelinap malu-malu melalui celah seng kontrakan. Vina terbangun dengan punggung sakit, matanya bengkak, dan kepalanya berat, penuh pikiran yang tidak pernah memberinya damai. Di sudut kamar, Ibu Warti sudah duduk bersila, rambutnya acak-acakan, wajahnya keras dan pucat. Di pangkuannya ada ponsel retak milik Vina, dan selembar kertas kecil berisi nomor layanan pelanggan bisnis hijab Olivia. Nomor yang mereka temukan dengan susah payah semalam. Vina menggosok matanya. "Bu, ibu beneran mau lakukan ini?" Ibu Warti tidak menjawab langsung. Ia membuka ponsel itu dan menatap layar sejenak seakan siap memangsa. "Dia utang sama kita, dia anakku, dan dia punya kewajiban." Suaranya dingin. "Kalau tidak, kita paksa dia." Vina menelan ludah, ragu. Tapi keputusasaannya membuatnya mengikuti apapun yang menjadi satu-satunya harapan mereka. Ibu Warti mendikte, "Tulis, Vina." Dengan tangan gemetar, Vina mengetik pesan itu. "Olivia, ini ibumu. Kau pikir kau bisa lari selamanya? Kau anak durhaka. Kirimkan ibu uang 100 juta sekarang, atau ibu lapor polisi dan hancurkan bisnismu." Vina menekan, "Kirim." Mereka berdua menunggu. Detak jantung terasa seperti gendang perang di dada mereka. Tiba-tiba, centang dua. Vina menahan napas. Ibu Warti menegang. Mata mereka terpaku pada layar ponsel yang basah oleh keringat tangan. "Dia baca," bisik Vina. Lalu, hening. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Tidak ada balasan. Ibu Warti mulai gelisah, mondar-mandir seperti singa terjebak. "Kirim lagi," bentaknya. Vina mengetik lagi. "Jangan pura-pura tidak baca, jawab." Ia kirim. Beberapa detik kemudian, centang 1. Vina mengerutkan dahi. "Bu, kok centang 1? Coba telepon," desak Ibu Warti. Vina menghubungi nomor itu. "Sambungan tidak dapat dihubungi," ujar suara operator dingin. Vina menatap ibunya dengan wajah kosong. "Bu, sepertinya kita diblokir." Untuk pertama kalinya hari itu, Ibu Warti tidak berteriak. Ia hanya menatap layar ponsel itu dengan mata kosong yang perlahan kehilangan cahaya. "Tidak," bisiknya.
Tidak mungkin dia berani. Tidak mungkin Olivia berani membuang ibunya sendiri. Namun, kenyataan tidak peduli pada harapan. Vina mencoba sekali lagi mengirim pesan. Tetap centang satu. Tidak ada jalan masuk. Tidak ada pintu kembali. Olivia telah menutup semua akses, seperti menutup pintu rumah, pintu kehidupan, dan pintu kasih yang dulu pernah ia tawarkan. Kamar kontrakan itu hening, sangat hening. Hening yang membuat telinga berdenging. Ibu Warti perlahan duduk di lantai, bahunya jatuh, tubuhnya tampak lebih kecil daripada sebelumnya. Dia benar-benar membuang kita. Suaranya pecah. Vina meremas ujung gaunnya yang sudah lusuh. Bu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba semua emosi meledak. Ibu Warti meraih ember cucian berisi air kotor dan menghantamkannya ke tubuh Vina. Ini semua salahmu, teriaknya. Kalau saja kau tidak gagal, kalau saja kau tidak idiot, kalau saja kau tidak menjerat Dani. Air cucian yang bau itu membasahi Vina dari kepala hingga kaki. Seketika, amarah meledak di mata Vina. Bukannya salah ibu. Ibu yang racuni pikiranku. Ibu yang ajarkan aku membenci Kak Olivia. Ibu yang suruh aku serakah. Ibu yang bikin aku begini. Anak durhaka. Ibu yang durhaka. Dan seperti dua orang tenggelam yang saling memukul agar bisa bernapas, mereka berkelahi di lantai, saling jambak, saling dorong, saling teriak. Teriakan mereka menggema di dinding kamar sempit itu, bercampur bau apek dan suara hujan yang masih turun di luar. Diam! Diam kau! Kau yang bikin kita miskin. Kau yang bikin Ayah Dani tinggalkan kita. Kau yang buat Kak Olivia pergi. Kau. Tetangga sebelah menggedor dinding kuat-kuat. Hei! Kalau tidak diam saya panggil pemilik kontrakan. Tapi mereka tidak peduli. Kekecewaan, kemarahan, dendam, dan rasa iri yang menumpuk selama bertahun-tahun meledak sekaligus. Ketika akhirnya mereka berhenti, bukan karena damai, tetapi karena lelah, hanya lelah. Vina terbaring di lantai, menangis tanpa suara. Ibu Warti duduk membelakangi putrinya, mengguncang bahunya sambil menggigit bibir. Di kamar sempit itu, dua wanita yang dulu sangat angkuh kini terjebak bersama dalam nasib pahit. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga. Tidak ada uang, tidak ada cinta, tidak ada Olivia, dan yang paling menyakitkan, tidak ada siapapun yang peduli. Sementara itu, di Paris, Olivia selesai berlari pagi. Ia membeli kopi panas, duduk di bangku taman, dan menatap langit yang jernih. Ia membuka ponselnya. Tidak ada notifikasi baru. Nomor itu sudah ia blokir. Dan dalam hati, ia merasa damai. Sudah lama sekali ia tidak merasakan kedamaian seperti ini. Ia tersenyum tipis. Pagi itu, udara Paris terasa lebih hangat dari biasanya. Karena akhirnya, ia telah benar-benar bebas. 1 tahun setelah semua badai itu berlalu, Olivia berdiri di balkon apartemennya di Paris. Sebuah balkon kecil, namun menghadap langsung ke bangunan-bangunan klasik yang anggun. Embusan angin musim gugur membawa aroma roti panggang dari kedai dekat situ. Ia menghirup udara itu pelan-pelan, merasakan kedamaian yang dulu tak pernah ia impikan. Di meja kecil di sampingnya, ada secangkir teh chamomile yang mengepulkan uap lembut. Laptopnya menyala dengan layar menampilkan grafik penjualan bisnis hijab yang kini meroket. Bisnis yang dulu ia jalankan diam-diam dari kamar sempit, kini telah menjadi brand internasional yang dipakai selebriti Eropa dan Timur Tengah. Email masuk. Manajernya di London mengabarkan bahwa butik baru di Dubai akan dibuka bulan depan. Olivia tersenyum kecil. Ia tidak lagi memikirkan balas dendam, ia tidak lagi menyimpan luka. Semua itu sudah ia lepaskan bersama kehidupan lamanya. Ia hanya merasa bebas, benar-benar bebas. Di dalam apartemen yang hangat, Olivia berjalan melewati meja riasnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Bukan lagi Olivia yang lelah, kusam, dan terinjak oleh keluarga sendiri. Di cermin itu berdiri seorang wanita yang kuat, elegan, matang. Wanita yang menemukan dirinya sendiri setelah melalui semua luka. Ia mengecek ponselnya. Tidak ada pesan dari Indonesia. Tidak ada ancaman.
Tidak ada suara yang mencoba menariknya kembali ke masa lalu. Ia sudah menutup pintu itu, rapat, dan selamanya. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di kamar kontrakan pengap di pinggiran Jakarta, Vina dan Ibu Warti duduk terdiam dalam gelap. Lampu neon redup berkedip-kedip di atas kepala. Embun hujan dari celah atap bocor menetes ke lantai, membuat tikar plastik di bawah mereka basah dan lembab. Tidak ada lagi pertengkaran malam itu. Bukan karena damai, tetapi karena lelah menjalani hidup tanpa harapan, lelah menanggung akibat ulah mereka sendiri. Lelah bernafas di dunia yang tidak lagi memberi ruang untuk mereka. Vina memeluk lututnya, menatap kosong dinding berjamur. Ia sudah berhenti bermimpi. Ia sudah berhenti berharap Dani kembali. Ia bahkan sudah berhenti membayangkan hidup mewah atau balas dendam. Yang tersisa hanyalah suara panci di warung, bau minyak jelantah, dan suara pelanggan yang menghina. Sementara di depannya, Ibu Warti terbaring kehabisan tenaga, wajahnya keriput dan menua jauh lebih cepat dari usia seharusnya. Pekerjaan berat dan stres membuat tubuhnya melemah. Dan meski ia tidak pernah mengakuinya, jauh di lubuk hati ia tahu semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Tidak ada Olivia untuk disalahkan, tidak ada orang lain untuk dituding. Yang mereka hadapi hanyalah bayangan diri mereka sendiri dan kehancuran yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. 1 tahun berlalu, namun mereka masih terjebak. Tidak ada perubahan, tidak ada pertolongan. Tidak ada Olivia yang kembali mengetuk pintu dan berkata, "Aku maafkan kalian." Dan itulah hukuman paling besar dari semuanya. Bukan kehilangan rumah, bukan kehilangan uang, bukan kehilangan status sosial. Hukuman terbesar adalah hilangnya kesempatan kedua dari seseorang yang benar-benar pernah mencintai mereka. Olivia sudah melangkah ke dunia baru, sedangkan mereka tertahan di masa lalu yang mereka runtuhkan sendiri. Sementara di Paris, Olivia menutup laptopnya, mengambil jaket tipis, dan melangkah keluar apartemen. Ia berjalan menyusuri trotoar yang basah setelah hujan ringan, melewati toko roti, lalu menuju taman kecil yang dipenuhi burung merpati. Ia duduk di bangku kayu favoritnya, meletakkan cangkir teh di samping dan memejamkan mata sebentar. Angin berhembus lembut, rumput berbau segar, dan langit biru cerah membentang luas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Olivia tidak lagi merasa bersalah meninggalkan seseorang. Ia tidak merasa terikat. Ia tidak merasa kosong. Ia hanya merasa utuh. Ia membuka mata dan tersenyum. "Terima kasih, Ayah," bisiknya pelan. Ia telah memenuhi pesan terakhir ayahnya. Hiduplah bahagia. Dan pagi itu, di tengah kota Paris yang indah, Olivia sadar bahwa kebahagiaan bukanlah balas dendam, bukan pula kemenangan atas mereka yang menyakitinya. Kebahagiaan adalah kemampuan untuk melangkah pergi dan tidak menoleh lagi.